Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dari bacaan kita hari ini, kita akan renungkan di bawah semua tema seragam, yaitu Tuhan bertindak. Tuhan bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika seseorang dalam keadaan tertindas atau dalam keadaan menderita, tentu orang itu merindukan dan menginginkan pemulihan supaya ia bisa terlepas dari tindasan dan penderitaan yang ia alami. Seperti itu juga yang dirasakan oleh orang Yehuda dalam bacaan kita, ketika mereka pada saat itu ditindas dan dipandang rendah oleh orang Edom. Pertama-tama kita harus melihat dulu siapa orang Edom dan siapa orang Yehuda ini. Orang Edom ini adalah bangsa dari keturunan Esau dan orang Yehuda adalah bangsa dari keturunan Yakub. Di kitab Kejadian kita melihat bahwa Esau dan Yakub ini adalah dua orang bersaudara yang pernah berselisih, tetapi kemudian akhirnya baikan kembali di Kejadian 33. Namun dalam perjalanan keturunan Esau dan Yakub, ternyata keturunan mereka tidaklah demikian. Keturunan mereka pada saat itu tidak mampu berbaikan. Di ayat yang ke-10 hingga ayat 14 pasal pertama ini, kita menemukan bahwa Edom sangat angkuh dan memandang rendah Yehuda. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa kemudian Tuhan ingin menghukum bangsa Edom dan memulihkan Yehuda. Mari bersama kita perhatikan bacaan kita di ayat yang ke-17. Ketika penghukuman terjadi, akan ada satu tempat aman, yaitu Gunung Sion. Gunung Sion ini menjadi tempat kudus dan keturunan Yakub akan kembali memiliki tanah mereka. Hal ini kemudian menggambarkan pemulihan bagi Yehuda. Pemulihan ini tidak hanya pemulihan yang bersifat rohani yang digambarkan oleh Gunung Sion, tetapi juga pemulihan bangsa yang ditandai dengan pengembalian daerah atau tanah mereka yang pada saat itu diambil. Kemudian di ayat 18 hingga ayat yang ke-20, ini adalah bentuk hukuman Tuhan. Keturunan Esau akan lenyap seperti jerami yang dibakar, dan itu ditandai dengan daerah yang dulunya direbut oleh keturunan Esau kemudian kembali menjadi milik orang Yehuda. Dan ayat yang terakhir di ayat yang ke-21 ini kemudian kembali menegaskan hukuman terhadap kaum Esau, sekaligus memperlihatkan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang berada di atas segala-galanya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat pembacaan dan renungan ini kita akan belajar bersama. Yang pertama, bahwa jangan angkuh dan merendahkan orang lain. Banyak orang di zaman sekarang lupa diri, bahkan cenderung angkuh dan merendahkan orang lain ketika kehidupannya sudah berkelimpahan, ketika nakuato matua tua mi utanna. Banyak orang yang kemudian lupa diri dan merendahkan orang lain. Kadang kita lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Ketika kita bisa, masih ada orang lain yang lebih bisa dari kita. Bahkan di atas semuanya itu ada Tuhan yang lebih berkuasa. Hal ini sangat prinsip Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab sesungguhnya jelas bahwa Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang hidup dalam kesombongan, kepada orang-orang yang hidup dalam keangkuhan, kepada orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua, bahwa dalam hidup ini Allah sanggup
untuk memulihkan kita. Sebagaimana Yehuda dalam bacaan kita yang telah hancur, yang telah dijajah bahkan dipandang rendah oleh keturunan Esau, tetapi ia dipulihkan oleh Tuhan. Itu juga yang harus kita percaya, bahwa mungkin dalam hidup ini kadang kita pernah jatuh, kadang kita tidak dianggap oleh orang lain, kadang kita menghadapi persoalan dan tantangan hidup yang semakin hari mungkin semakin banyak. Jangan putus asa, sebab sesungguhnya persoalan, tantangan hidup yang mungkin kita alami itu adalah proses dari Tuhan. Karena itu tantangan, persoalan hidup yang kita alami dalam hidup ini tidak boleh membuat kita putus asa, tidak boleh membuat kita menyerah. Tapi itu harus menumbuhkan rasa harap, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Kemudian yang ketiga, di hari ini tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Pekabaran Injil di Gereja Toraja Mamasa, dan dalam memaknai Hari PI di GTM, melalui firman ini kita dipanggil untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagi sesama kita dipanggil untuk saling menguatkan, kita dipanggil untuk saling menopang dan saling mendukung agar Tuhan dipermuliakan. Kalau kita boleh sampai pada titik ini dalam pelayanan di jemaat masing-masing, kalau kita boleh sampai pada titik ini dalam pemberitaan Injil lewat kata dan perbuatan kita, ingatlah bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan yang diberi kesempatan, yang diberi anugerah, yang diberi berkat untuk menjadi kawan sekerja Allah. Karena itu gunakan kesempatan itu, gunakan anugerah itu untuk memberitakan Injil. Dana di kuako, ai pendeta mana, majelis manda tu bisa memberitakan Injil. Tapi kita semua punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Jangan sampai di kuamu tugas namanda tu pandita sa majelis memberitakan Injil, tapi kita semua punya tugas untuk memberitakan Injil lewat kata dan perbuatan kita. Jangan sampai di kuako sarani na kita tahu ke matulak atau kita tahu ke mak palaku kina tanya pak palaku to sarani. Mari jadikan kata dan perbuatan kita sebagai wujud kita memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Amin.